iota daripada firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi selalu tertanam di dalam hati kami dan menjadi gaya hidup kami serta praktek hidup kami sehari-hari. Urapilah hamba-Mu dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hanya firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini. Bersabdalah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Haleluya. Kita semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan diberkati oleh Tuhan. Baik, kita akan segera masuk dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita membuka dalam Lukas pasal 12. Ayat 26, 27 dan 28, 3 ayat. Lukas pasal 12 ayat 26, 27 dan 28. Saya akan baca ayat 26, Bapak Ibu 27, dan kita bersama-sama baca ayat yang ke-28. Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga-bunga yang tidak meminta dan tidak menunggu. Namun aku berkata kepadamu, salahmu dalam sepakatan tidak berpakaian sehingga salah satu dari bunga itu. 23. Jadi jika rumput di ladang yang hari dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih kamu, hai orang yang kurang percaya. Katakan amin. Yang menjadi dasar perenungan kita atau firman Tuhan pada hari ini yaitu didandani Allah. Ya, saya yakin khususnya ibu-ibu datang ke gereja ini pasti berdandan, ya kan? Ya, dia pilih baju yang bagus, ya, pasti juga dia pakai pengharum. Kalau boleh digaris dikit-dikit supaya kelihatan elok. Bapak-bapak juga seperti itu. Rambutnya dikasih apa tuh? Minyak rambut Gatsby. Apalagi ada beda anak muda. Artinya ke gereja, ke pesta, pasti setiap kita berdandan. Tujuannya apa? Supaya kelihatan elok, supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan gagah dan lain sebagainya. Dan ini perlu. Nah, sekarang saudara-saudaraku, kita melihat ini bukan hanya di bahasa kiasan saja yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka yang kurang percaya. Karena dalam ayatnya yang ke berapa tadi? 26. Ya, kita sudah membaca 28 dikatakan begini. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Ya. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Berarti di sini dibutuhkan kepercayaan yang lebih militan lagi kepada Kristus. Ya,
Berarti bagi Kristus, bagi Allah, bahwa saya dan saudara-saudara adalah lebih dari segala-galanya. Ya, lebih dari karya Allah yang lain, lebih dari ciptaan Allah yang lain. Bunga bakung saja Alkitab mengatakan didandani oleh Allah, diperindah oleh Allah, supaya setiap mata melihat betapa indahnya, betapa cantiknya, betapa eloknya bunga ini. Di beberapa daerah ya ada taman-taman bunga, dan kalau kita melihat dari jauh, warna-warni bunga itu sangat mempesona, ya, sangat melegakan hati. Saudara-saudaraku, selanjutnya Allah mengatakan, sedangkan Salomo adalah raja yang hebat, raja yang luar biasa, tetapi tidak dapat menyamai seindah bunga bakung itu. Nah, sekarang datang kepada saya dan saudara-saudara, sebagai pribadi-pribadi yang sudah percaya kepada Kristus tentu saja. Untuk apa kita harus kurang percaya kepada Kristus yang sebenarnya setiap waktu dan setiap saat Dia memperelok, Dia memperindah kehidupan kita semua. Ini Allah, ini Tuhan. Ya. Bunga bakung hari ini ada, besok tidak ada. Tetapi saya dan saudara-saudara, selagi kita hidup, selagi kita ada, Alkitab memberikan penjelasan yang lebih tepat lagi, bahwa sebenarnya kita setiap waktu, setiap saat sedang didandani oleh Tuhan. Ya, sedang dipercantik oleh Tuhan, sedang diperindah oleh Kristus, supaya apa? Kelihatannya elok, kelihatannya baik, dan lain sebagainya. Ini kan tujuan Kristus. Ya, sama seperti dalam pendahuluan tadi. Kita datang ke gereja, kita pergi ke pesta, berdandan supaya dilihat orang, wah cantik, supaya gagah dan lain sebagainya. Demikian juga kerinduan dan keinginan Allah. Allah mau mempercantik hidup kita, Allah mau memperindah hidup kita supaya kelihatan indah. Amin. Supaya kelihatan elok. Apa yang perlu dipercantik dari dalam hidup kita? Ya. Apa yang perlu didandani dari dalam hidup kita? Anda berkata, pendeta, Pak Gembala, saya sudah cantik, saya sudah tahu. Ya. Bukankah sering-sering saya mengatakan dari mimbar ini, penilaian orang bukan dari luarnya saja, ya, tetapi kita harus masuk lebih dalam lagi ke dalam karakter hidup kita sebagai pribadi-pribadi daripada Kristus. Amin. Ini yang harus didandani sebenarnya. Akhlak kita, moral kita, ini yang harus didandani. Kepribadian kita, ya kan? Saudara barangkali berkata, saya dari luar sudah oke. Ya. Tetapi pertanyaannya hari ini, apakah benar-benar atau betul-betul di dalam diri kita sudah terpancar pribadi daripada Kristus itu sendiri? Katakan amin. Nah, ini yang perlu kita dandani. Saudara-saudaraku, dandan yang pertama yang harus kita miliki di dalam setiap kehidupan kita semua, supaya kita tetap mampu bertahan di dalam dunia ini, yang pertama-tama, Allah ingin mendandani kita dengan kekuatan. Katakan amin. Haleluya. Ya, Allah ingin mendandani kita, mempercantik kita, memperkuat kita dengan kekuatannya. Dan ini perlu. Barangkali di dalam hidup kita sendi-sendi rohani kita mulai keropos. Keadaan iman kita, sebab ini disampaikan kepada orang yang mulai kekurangan iman, atau orang yang kurang iman. Orang yang mulai kekurangan iman atau kurang iman berarti
kekuatannya juga mulai merosot. Ya. Orang ini mulai mengalami kelemahan-kelemahan. Nah, perlulah orang ini didandani dengan kekuatan daripada Tuhan. Supaya apa? Dia tetap terus percaya kepada Allah, kepada Kristus Yesus yang Maha Kuat itu. Hari ini, poin yang pertama, saya dan saudara mau didandani, mau diperelok, mau dipercantik dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Supaya apa? Kalau saudara baca di atas berbicara tentang kekhawatiran. Supaya kekhawatiran yang barangkali sedang menghantui hidup kita sirna dari dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan mau kenakan kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kita semua. Orang yang mulai kurang percaya sama dengan orang juga yang mulai khawatir. Haleluya. Ya. Ada jemaah di sini yang mulai khawatir? Banyak. Ya, khawatir dengan apa? Ya, khawatir dengan macam-macam. Ya. Ingat baik poin yang pertama, Tuhan mau datang kepada kita dengan sabdanya. Ya. Bahwa kalau ada di zona seperti itu, di keadaan seperti itu, haleluya, Tuhan mau datang dan Dia mau memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita buka dalam 2 Korintus 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang kelima. 2 Korintus pasal 1 ayat 5. Perhatikan. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Kenapa gereja perlu didandani dengan kekuatan Allah? Ya. Kenapa gereja harus diperelok atau dipercantik dengan kekuatan Allah? Jawabannya simpel saja. Karena memang betul-betul gereja membutuhkan kekuatan itu. Ya, betul enggak? Saya dan saudara-saudara membutuhkan dan sangat membutuhkan kekuatan itu. Kita adalah makhluk yang lemah, harus kita akui. Ya. Kita bukan makhluk super, memiliki batasan-batasan atau keterbatasan. Dan tidak sedikit orang-orang di hari-hari ini iman mereka itu terjun bebas. Ya, rohani mereka terjun bebas barangkali karena situasi seperti ini. Nah, Paulus atau Rasul Paulus datang yakinkan orang-orang Korintus bahwa itulah satu bentuk fenomena perjalanan hidup daripada orang-orang Kristen. Ya, nggak selamanya dia naik kan, nggak selamanya juga dia turun. Ya, kalau kita naik berarti kita harus merendahkan diri dan kita bersyukur. Kalau kita turun, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatanku. Katakan amin. Ya, berarti kita butuh Tuhan. Berarti kita butuh kekuatan Tuhan. Tuhan hiasi kembali hidupku ini. Tuhan dandani lagi hidupku ini. Ya. Tuhan percantik lagi hidupku ini dengan kekuatan-Mu. Sebab aku ini anak yang lemah. Ya. Sebab aku ini umat yang lemah.
Kalau engkau seorang bapak, sebab aku ini seorang ayah, seorang bapak yang lemah. Engkau seorang ibu, aku ini seorang ibu atau seorang mama yang lemah. Engkau seorang muda, aku ini pemuda yang lemah. Tuhan, aku mohon supaya engkau datang mendandani aku dengan kekuatan-Mu yang hebat dan luar biasa. Sehingga ayat ini berkata, jika kami menderita hal itu menjadi penghiburan. Ya. Dalam kitab Yakobus berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami atau kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan pencobaan itu juga merupakan bentuk kebahagiaan. Dalam artian bahwa kalau kekristenan kita diizinkan pencobaan oleh Tuhan, tidak melewati atau melebihi kapasitas kita atau kemampuan kita. Berarti Tuhan tahu. Wah, berarti kalau sudah mulai melebihi kapasitas, nah ini kita butuh Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita mulai loyo, kita tidak lagi mampu, kita butuh Tuhan. Tuhan datang kepada saya. Tuhan datang hari ini kepada saya, dandani saya dengan kekuatan-Mu yang hebat luar biasa itu. Pengalaman yang kedua juga disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi. Kita terus dalam Filipi pada pasalnya yang keempat. Ayat 12. Saya baca untuk saudara-saudara. Aku tahu apa itu kekurangan. Kita pernah mengalami kekurangan? Ya, bagus. Jujur ya, di hadapan Tuhan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, kita pernah alami kelimpahan? Masa nggak pernah? Ya, pernah barangkali ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Wah, Rasul Paulus dia mengalami kekurangan, pernah mengalami kekurangan. Dia juga pernah mengalami kelimpahan. Itu adalah dikatakan kehidupan yang normal. Ya. Mengalami kekurangan dan juga mengalami kelimpahan. Sekarang kita baca 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Ya, segala perkara. Jadi kalau hari ini ya, saya dan saudara-saudara mengalami kekurangan. Nah, sekarang apakah kita berani berkata begini sama Tuhan? Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia atau di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Kita harus sepakat dulu bahwa Yesus itu adalah sumber kekuatan. Haleluya. Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita. Kalau hari ini saya dan saudara berkata, Tuhan, saya mengalami kekurangan, atau katakanlah, Tuhan, imanku hari ini kurang, Tuhan, hari ini kepercayaanku kurang kepadamu. Nah, beranikah kita berkata kepada Tuhan, segala perkara, imanku yang kurang, kesetiaanku yang kurang. Saudara bisa sebut saja ya apa yang kurang dari dalam hidup kita. Iman mulai kurang, kesetiaan mulai kurang, kasih mulai kurang. Halo? Ya, pengorbanan mulai kurang. Hari ini kita mau katakan dan dalam kesepakatan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti orang yang mulai kurang iman butuh kekuatan Tuhan. Ya, orang yang mulai hilang kepercayaannya atau kurang percaya butuh kekuatan Tuhan. Kita yang mulai kurang setia, Tuhan, saya butuh kekuatan. Ya, kita mulai kehilangan kasih kita. Haleluya.
Hari ini sabda Tuhan datang kepada saya dan saudara-saudara, kepada saudara dan kepada saya. Tuhan, saya butuh kekuatan supaya kasih-Mu itu benar-benar penuh di dalam hidupku. Ya, supaya kesetiaan kepada Kristus itu tidak bergeser dari dalam hidupku. Ya, supaya sukacita yang terus dikerjakan oleh Tuhan benar-benar terus-menerus dikerjakan di dalam hidup kita semua. Karena inilah situasi-situasi yang sangat sulit yang sedang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Ingat baik, kekuatan Allah itu terus membawa hidup kita terbang bagaikan Raja Wali yang hebat melawan setiap badai dan persoalan yang sangat luar biasa. Dan itu tercatat di dalam kitab Nabi Yesaya. Coba kita lihat Yesaya. Dalam kitab Yesaya siapa bisa tebak Yesaya berapa ya? Yuk. Oke, Yesaya 40. Yesaya pasal 40 ayat 28. Saudara simak di Alkitab saudara, saya baca untuk kita semua. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal. Ini penegasan. Tuhan kita, Allah kita di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang kekal. Nah, kekekalan Allah ini terlihat di dalam ciptaannya. Perhatikan. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Wah, ini hebat Allah kita. Haleluya jemaat. Yesus itu hebat. Yesus enggak pernah lelah. Allah kita tidak pernah lelah. Puji Tuhan. Hebat ini Allah kita ini ya. Hebat Yesus kita ini. Dia melintasi cakrawala. Dia menciptakan alam semesta dari ujung sampai ke ujung. Wah, kita saja jemaat Tuhan, kita saja jalan dari rumah pergi ke mana? Ke Tidempala sana. Wah, capek jalan. Ya, baru jalan 100 meter sudah capek. Ya, kita jogging kita capek. Betul toh? Kita capek. Perhatikan hari ini. Kita menyembah Allah yang tidak pernah mengenal capek. Waduh, kalau Allah kita capek bagaimana ya? Apakah kita masih bisa bernafas? Apakah kita masih hidup? Tidak demikian. Tetapi di sini Allah menunjukkan kekuatan kuasanya bagi saya dan saudara sebagai gerejanya, sebagai umat-umatnya. Kita harus tahu dengan saksama, kita harus dengar dengan saksama bahwa Tuhan ialah Allah yang kekal, Allah yang menciptakan semesta, Allah yang menciptakan dari ujung sampai ke ujung. Inilah ciptaan Allah yang luar biasa. Dan sekarang kita lihat kemegahan Allah lewat ciptaannya, kedahsyatan Allah terhadap ciptaannya. Sekarang kita lihat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Katakan amin. Hari ini kalau kita mulai berkata, Pak Gembala, Pak Pendeta, saya mulai lelah. Saya mulai capek, waduh ini. Saya mulai bosan. Apalagi kalau bilang saya mulai bosan hidup. Sekarang saya pernah mendengar ada orang seperti itu, ngomong seperti itu, tapi bukan jemaat ya. Ya, jemaat, waduh, masa jemaat ngomong begitu sama gembala? Pak Gembala, saya sudah bosan hidup. Ya. Ada orang lain dikatakan, aduh Pak, saya sudah bosan hidup. Loh, bosan hidup? Saya guyon sama dia. Itu pergi ke warung ambil obat baygon minum. Guyon saja saudara. Adakah orang seperti ini? Ada, banyak. Lalu pertanyaan kepada jemaat, adakah jemaat seperti ini? Tidak. Ya, tidak ada. Kalau ada, dengar ini firman. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Hari ini, saudara-saudara, perhatikan baik.
Tuhan mau datang kepada kita mulai capek, kita mulai lelah, kita mulai lesu. Haleluya. Tuhan mau datang dan Dia dandani kita, Dia hiasi kita, Dia perindah kita, Dia perelok kita dengan kekuatan yang daripada Allah itu sendiri. 30 berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Sini ada anak-anak muda, ya, mereka bukan Superman, pasti mereka pernah mengalami lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31, perhatikan baik. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hari ini kita dalam gereja menanti-nantikan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Coba kita lihat apa yang Tuhan kasih kepada kita, hadiah apa yang Tuhan kasih kepada kita, kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kepada orang-orang yang terus tetap setia bersekutu. Oleh sebab itu saya katakan tadi, perlulah ditambahkan kepada kita kekuatan, kepada kasih kita, kepada ketaatan kita, kepada kesetiaan kita, ditambahkan oleh kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Karena Alkitab mengatakan kekuatan yang daripada Tuhan diberikan kepada kita seperti kita mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kekuatan yang baru ini, Alkitab mengatakan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi gereja, saya dan saudara-saudara diumpamakan seperti burung Raja Wali. Di sayapnya itu ada satu kekuatan. Waktu dia kepakkan sayapnya, saudara-saudaraku, ya, dengan kekuatannya dia terbang. Haleluya. Dia melintasi segala badai, dia melawan segala pencobaan, dia melawan segala badai. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Indah dan elok kalau hidup kita dihiasi oleh kekuatan yang daripada Allah. Ya, walaupun jasmani kita ini lelah, ya, tetapi saya mendorong, memotivasi jemaat-jemaatku, iman kita, rohani kita seperti orang yang berjalan tidak pernah menjadi lesu, seperti orang yang berlari dan tidak pernah lelah. Mengapa demikian? Karena ada kekuatan yang daripada Allah menghiasi perjalanan hidup daripada orang-orang percaya. Kita berkata, kita berjalan semakin hari semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kita berjalan tidak pernah merasa lelah karena ada kekuatan Allah yang terus memotivasi hidup kita semua. Doa saya untuk kita semua, kiranya kita terus diberikan kemampuan, kekuatan yang daripada Allah untuk kita menjalani hari-hari kita ke depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bermain musik, mari ke depan. Jemaat Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang berkata kekuatan hidup. Berseru
Kekuatan kita mulai menurun, kita mulai mengalami kelesuan, kita mulai mengalami kelemahan. Hari ini sabda Tuhan datang kepada saudara. Berseru kepada Yesus yang merupakan sumber kekuatan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajari Tuhan. Kau pulihkan setiap kami yang hadir pada saat ini. Dalam tangan Tuhan ada kuasa dan kekuatan.
dengan berkat kekuatan yang daripada Tuhan. Dan danilah kami gerejamu pada hari ini dengan kekuatan kuasa yang daripada Tuhan, supaya kami yang tatkala mulai lesu, lelah dan berbeban berat, kami percaya hanya dengan kekuatan Kristus Yesus yang menopang kami, yang memampukan kami, supaya kami tetap kuat dan mampu bertahan menjalani hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir, mulai daripada kaum dewasa sampai kepada kaum yang kecil, hamba doakan diberkatilah mereka dalam nama Yesus Kristus. Jasmani dan rohani dianugerahkan oleh Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami, dan biarlah kami mampu mempraktikkan firman-Mu yang hidup ini di dalam setiap kehidupan kami semua. Puji Tuhan, terima kasih.